Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kalian jumpa dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada subtema 1 kita akan belajar tentang yang pertama, arti penting berterima kasih, minta maaf, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, menguraikan pesan dalam dongeng. Yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan yang keempat, pola irama atau panjang pendeknya bunyi. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas adalah muatan PPKN tentang berterima kasih. Di sini ada percakapan antara Beni, ayah Beni, dan juga ibu Beni. Anak-anak bisa menyimak di buku kalian halaman 13 sampai dengan 14. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak, dari dialog tadi kita jadi tahu bahwa berterima kasih adalah salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Kita bersyukur atas kenikmatan atau karunia yang diberikan oleh Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan dari orang lain dengan berterima kasih kepada orang tersebut. Selain itu, kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas karunia tumbuhan, diantaranya dengan cara yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, tumbuhan diberi air, pupuk, dan juga sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Selanjutnya, wujud rasa syukur kepada Tuhan atas karunia hewan diantaranya adalah yang pertama, menyayangi hewan. Yang kedua, memberi makan dan minum secara teratur. Yang ketiga, tidak menyiksa atau menyakiti hewan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan yang sakit. Dan yang kelima, membersihkan kandang secara teratur. Berikutnya, meminta maaf. Nah, kita simak cerita berikut ini ya. Anak-anak bisa melihat di buku kalian halaman 31 sampai 32. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apa yang kalian lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu ya anak-anak, jika kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani untuk meminta maaf. Jika kita menerima kebaikan dari orang lain, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah bersikap baik kepada semua makhluk. Anak-anak, bersikap baik ini sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain.
Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tentu anak-anak pernah ya mendoakan orang lain, misalnya mendoakan temannya yang sedang sakit, atau setiap hari pasti anak-anak juga mendoakan kedua orang tua setelah selesai sholat. Sekarang kita akan belajar muatan berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang pesan dalam dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang disampaikan secara turun-temurun. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat dari pengarang untuk pembacanya. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Nah, anak-anak, untuk menemukan pesan, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Anak-anak, pada buku tema 2 kalian ada beberapa dongeng yang bisa kalian baca sendiri ya nanti. Yang pertama ada pohon apel yang tulus di halaman 2, kemudian pengembara dan sebuah pohon di halaman 11, asal mula buah kelapa di halaman 21, bunga melati yang baik hati di halaman 27, dan juga petani yang baik hati di halaman 44. Bu Nova akan membacakan dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Anak-anak bisa menyimak di buku kalian halaman 11-12 ya, sambil membaca sendiri juga. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daun-daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita jadi tahu bahwa tokohnya adalah 2 orang pengembara dan sebuah pohon. Kemudian pesan yang dapat kita ambil dari dongeng ini, yaitu kita harus belajar bersyukur. Sikap bersyukur ini dapat ditunjukkan dengan menyayangi semua makhluk hidup dan tidak mencela makhluk hidup lain. Nah, dalam dongeng ini ada salah satu pengembara ya tadi yang mencela pohon tersebut, mencela bahwa pohon ini tidak bermanfaat untuk manusia karena tidak menghasilkan buah. Padahal pohon ini tetap bermanfaat karena 2 pengembara ini bisa berteduh di bawahnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar muatan matematika. Pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau disebut juga komutatif pada penjumlahan. Yang pertama, Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Nah, jadi diilustrasikan seperti ini ya anak-anak. Ada 2 kotak, kemudian Dayu mengisinya dengan daun-daun. Dayu menghitung semua daun kering itu. Nah, untuk kotak pertama ternyata jumlahnya 35 daun dan kotak yang kedua jumlahnya adalah 15 daun. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ya. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, jika yang awalnya tadi kotak yang besar yang isinya banyak 35 itu ditaruh di pertama, yang kedua Dayu menukarnya, kotak yang lebih kecil ditaruh di awal. Jadi 15 ditambah 35. Ternyata ketika dijumlahkan, dihitung hasilnya sama, 50. Jadi bisa kita tuliskan 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ayo kita coba pada penjumlahan yang lain ya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, jika komutatif atau ditukar menjadi
930 ditambah 120 sama dengan 1050. Nah, hasilnya sama ya anak-anak. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Sekarang coba kita kerjakan ya contoh soal ini. A, 200 ditambah 350. Hasilnya berapa ya? Ya, 550. Kemudian yang B, 350 ditambah 200 sama dengan? Ya, 550. Nah, jadi yang C bisa kita tuliskan 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Jadi ini karena ditukar, ini merupakan sifat komutatif ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, kita coba lagi. 500 ditambah 220 sama dengan? Ya, 720. Kemudian 220 ditambah 500 sama dengan 720. Jadi untuk pertukarannya kita tuliskan 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Seperti itu ya. Mudah bukan? Selanjutnya contoh soal pada soal cerita ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jumlah kacang merah Dayu dan Siti berarti 500 ditambah 610 sama dengan 110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 110 butir. Selanjutnya, jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jadi tempatnya ini ditukar anak-anak. Tempatnya ditukar. Jika dituliskan menjadi seperti ini. 610 ditambah 500 sama dengan 110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti yaitu tetap 110 butir. Jadi yang awalnya 500 ditambah 610 itu nanti ditukar menjadi 600 ditambah 500. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Sekarang kita coba ya anak-anak. Contoh yang pertama, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, kita tuliskan tadi jumlah daunnya Edo 530. Kemudian daun Beni 720. Kita jumlahkan, hasilnya 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Jadi ditukar ya anak-anak. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Nah, berarti kita tuliskan. Tadi punya Beni berapa? 720. Kemudian Edo 530. Jadi 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Jadi bisa kita tuliskan 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Muatan terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Nah anak-anak, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang pola irama, yaitu panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nanti anak-anak bisa mencoba menyanyikan lagu Toma dan juga lagu Cemara ya. Link kedua lagu ini akan Bu Nova tuliskan di bawah deskripsi video ini. Nah anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian dalam materi yang kita pelajari hari ini, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini ya. Jika sudah, kalian bisa mengirimkan ke guru kalian. Baik anak-anak, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova, salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.